Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pedoman Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang akan dibacakan oleh Alifia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang artinya tidak hanya sekadar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi juga merupakan suatu pilihan yang jelas yang membawa komitmen atau ketertarikan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen tersebut tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Kemudian, ada ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Yang kedua, ada ideologi menurut Karl Marx. Ideologi menurut Karl Marx adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ketiga, ada ideologi menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Kemudian, saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang digagas oleh Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Dunia. Awal mulanya, paham ini digagas oleh Adam Smith karena ia tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Ideologi kapitalisme sendiri menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka atau usaha milik pihak swasta. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya adalah ideologi liberalisme menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginan sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Ideologi liberalisme menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum, baik itu hak politik, hak beragama, dan berbagai macam hak yang lainnya. Ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi Marxisme sendiri lahir berkat adanya anggota ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena paham yang dianut oleh ideologi kapitalisme akan semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Selanjutnya ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriela. Selanjutnya ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme menitik beratkan pada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Saat ini nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk,
Yang pertama, nasionalis kewarganegaraan, yang kedua, nasionalis etnis, dan yang ketiga, nasionalis romantis. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sebuah sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negaranya. Nasionalis etnis menitikberatkan kepada budaya dan etnis yang berperan sebagai komponen dalam suatu negara. Sedangkan nasionalis romantis adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnis sebagai sumber kebenaran politik. Selanjutnya, ideologi demokrasi. Ideologi demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses berjalannya suatu negara, nantinya akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif atau yang biasa dikenal dengan perwakilan rakyat dan eksekutif yang dipegang oleh pemerintahan, yang akan saling bekerja sama dalam membangun suatu negara. Kemudian ideologi feminisme. Ideologi feminisme merupakan ideologi yang menitikberatkan pada kesetaraan hak serta kewajiban bagi kaum perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi feminisme ini adalah untuk memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala terbatas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, dan sebagainya. Kemudian ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi ini. Ideologi ini menitikberatkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negaranya. Di dalam sistem ini tidak ada hierarki, di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Ideologi ini mulanya dianggap relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya ideologi ini pun dibubarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Rian. Halo, di sini saya akan menjelaskan sejarah proses terbentuknya Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Bung Karno menyebutkan 5 sila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno. Pada sidang PPKI 18 Agustus tahun 45, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian makna nilai-nilai Pancasila. Sila pertama. Makna Pancasila yang pertama adalah bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, makna Pancasila yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Kemudian sila ketiga adalah bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, musyawarah dan mufakat. Kemudian untuk sila yang terakhir yaitu kelima, keadilan yang berlaku di segala bidang. Dan kesimpulan yang kelompok ini ambil dari materi yang diambil adalah Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi,
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat Pancasila sila pertama hendaknya meyakinkan bangsa Indonesia bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri. Keragaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat. Rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, bisa dikirim melalui LMS atau grup WhatsApp. Terima kasih.